Bobo si banteng bisa tabuh drum dari pohon tumbang. Ia buat konser yang membuat semua hewan berdansa. Pesan moral, suara keras bisa menyenangkan jika digunakan dengan benar. Ketukan tadi luar biasa. Aku tidak bisa berhenti berdansa. Iya, dan ritmenya sungguh luar biasa. Aku ingin ada konser lagi segera. Terima kasih Bobo, kau telah memberikan kebahagiaan pada kami semua. Senang sekali bisa melakukannya. Musik adalah bahasa bersama kita, dan itu membuat kita lebih dekat. Dan begitu, di bawah langit berbintang terangkul harmoni baru, terikat oleh dentuman drum. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor elang bernama Ellie. Ellie sangat kreatif dan suka membuat sesuatu. Hari ini, Ellie punya ide. Ia ingin membuat layang-layang. Ia mencari daun yang lebar dan kuat. Kemudian, Ellie mencari benang laba-laba yang kuat untuk dijadikan tali layang-layang. Setelah semua bahan siap, Ellie mulai membuat layang-layang daunnya. Dengan sabar, ia mengikat daun dan benang laba-laba. Akhirnya, layang-layang daun Ellie selesai. Ia sangat senang dan ingin segera memainkannya. Ellie berseru riang, "Aku akan mengajak teman-teman bermain." Ellie terbang mencari teman-temannya, kura-kura, monyet, dan tupai. Ellie berkata dengan antusias, "Teman-teman, lihat layang-layang buatanku." Kura-kura berkata dengan kagum, "Wah, bagus sekali, Ellie." Monyet memohon, "Bolehkah aku ikut bermain?" Tupai bersemangat berkata, "Aku juga mau." Ellie, kura-kura, monyet, dan tupai bermain layang-layang. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor katak bernama Tiko. Dia memiliki suara yang sangat keras. Setiap pagi, Tiko berteriak sekuat tenaga. "Kuak! Kuak! Saatnya bangun!" Tiko berteriak dengan suara keras. Suara Tiko membangunkan semua hewan di hutan. "Aduh, berisik sekali kata itu," si beruang mengeluh kesal. "Aku jadi tidak bisa tidur nyenyak." Burung berkata dengan marah. Banyak hewan yang merasa terganggu dengan suara Tiko. Namun, suatu hari, Tiko tidak berteriak. Semua hewan jadi kesiangan. "Kenapa hari ini sepi sekali?" Beruang bertanya dengan bingung. "Aku jadi telat mencari makan," burung panik berkata. "Aku ketinggalan pertemuan penting," rusa mengatakan dengan khawatir. Sejak saat itu, mereka menyadari bahwa Tiko, si katak bersuara keras, ternyata sangat bermanfaat. Tiko adalah alarm alami hutan, seperti yang diceritakan dengan bangga. Hal yang mengganggu bisa jadi bermanfaat. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Babi hutan tukang gali sumur bibi, si babi hutan menggali tanah dan menemukan mata air. Ia berbagi dengan semua. Pesan moral, kerja keras membawa hasil yang berguna. Bibi berjalan dengan bangga, ditemani oleh teman-temannya dari hutan. "Bibi, kerja kerasmu telah memberikan manfaat bagi kita semua. Aku senang bisa membantu semuanya. Bersama kita bisa membuat hutan ini lebih baik." Kerjasama lingkungan menguatkan persahabatan mereka. Dan begitulah, Witzenberg Gangkres dan kebersamaan yang faithfully indah semua. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Koko, koala pendongeng, duduk di cabang dan menceritakan kisah-kisah kepada burung-burung muda. Semua dengan antusias menunggu cerita-ceritanya setiap malam. Pesan moralnya, cerita dapat menghubungkan semua makhluk, besar atau kecil. Malam menjelang, tetapi kisah-kisah Koko selalu menerangi hati mereka. Dan pada malam ini, semua makhluk berbagi kisah mereka sendiri, menambah kehangatan dan kebersamaan. Dari petualangan hingga legenda kuno, mereka terbawa dalam dunia yang ditenun oleh kata-kata. Bintang-bintang mengingatkan mereka bahwa setiap cerita adalah bagian dari kosmos yang luas, menunggu untuk diucapkan. Sampai besok saat Koko kembali ke cabang kesukaannya, siap untuk memulai lagi. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Unta tukang antar air, Ugi si unta membawa air dari oasis ke padang pasir untuk teman-temannya yang kehausan. Pesan moral, kebaikan hati selalu menemukan jalan. Malam yang indah. Besok, perjalanan baru menanti. Semoga semua yang kubantu merasa lebih baik sekarang. Terima kasih, Ugi. Air yang kau bawa menyejukkan kami semua. Kamu selalu bisa diandalkan. Pagi yang cerah menyambutku. Saatnya mengantar air lagi. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berbuat baik. Dan demikianlah, Ugi si unta melanjutkan tugasnya, mengubah padang pasir menjadi tempat yang sedikit lebih bersahabat dengan setiap tetes air yang dicurahkannya. Karena dalam setiap jengkal pasir ini
tersisa jejak-jejak kebaikan yang takkan pernah terhapuskan. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah taman yang indah tinggallah Chico, cacing kompos yang rajin. Chico sangat peduli dengan lingkungannya. Dia tahu bahwa tanah yang subur adalah kunci kebahagiaan tanaman-tanaman. Halo teman-teman, lihat sisa makanan ini. Jangan buang begitu saja. Chico berkata dengan bersemangat. Chico memperlihatkan tumpukan sisa makanan kepada teman-temannya, cacing-cacing lainnya. Kenapa, Chico? Ini hanya sampah, tanya salah satu cacing dengan penasaran. Salah. Ini bisa jadi pupuk yang hebat. Ayo kita daur ulang, jawab Chico dengan gembira. Chico menjelaskan cara membuat kompos dari sisa makanan. Mereka bekerja bersama, mengubah sampah menjadi tanah yang kaya nutrisi. Tanaman di taman tumbuh subur berkat kompos yang dibuat oleh Chico dan teman-temannya. Lihat, dengan mendaur ulang, kita bisa membuat lingkungan menjadi lebih baik. Chico berkata dengan penuh kemenangan. Chico tersenyum bangga. Moral dari cerita, kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang tenang, hiduplah angsa bernama Ani. Dia sangat menyukai musik. Ani punya ide cemerlang, membentuk paduan suara hutan. Berbagai hewan datang untuk audisi. Ada beruang yang suaranya berat, kucing yang suaranya merdu, dan ayam yang suaranya unik. Kukuruyuk, seru ayam dengan semangat. Awalnya, suara mereka sangat tidak karuan, tapi Ani tidak menyerah. Beruang, coba nyanyikan lebih lembut. Kucing, jangan terlalu cepat. Ayam, kurangi sedikit semangatnya. Ani berkata dengan sabar. Kata Ani, hari demi hari mereka berlatih dengan tekun. Ani dengan sabar membimbing mereka. Akhirnya tiba saatnya konser paduan suara hutan. Hewan-hewan bernyanyi dengan indah dan harmonis. Suara mereka membuat seluruh hutan ceria. Sejak saat itu, hutan menjadi lebih indah dan ceria karena kekompakan dan harmoni yang diciptakan oleh paduan suara Ani. Pesan moral, kekompakan menciptakan harmoni. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah Tito, seekor tikus yang sangat pandai berhitung. Ia dikenal sebagai tikus kantoran tukang hitung karena keahliannya. Tito, tolong, kita kekurangan wortel untuk musim dingin ini. Kancil datang dengan cemas dan memintanya dengan suara penuh urgensi. Tenang, Kancil. Mari kita hitung berapa banyak wortel yang kita punya dan berapa yang kita butuhkan. Tito berkata dengan tenang. Tito dengan sigap mengambil buku catatannya. Tito menghitung dengan cermat dan menemukan solusi. Dia menyarankan agar hewan-hewan mengumpulkan lebih banyak beri untuk menyeimbangkan persediaan makanan. Wah, Tito memang pintar. Sekarang kita punya cukup makanan untuk musim dingin. Beruang mengucapkan terima kasih dengan rasa syukur. Berkat Tito, semua hewan di hutan memiliki cukup makanan untuk musim dingin. Ilmu memang bisa membantu banyak hal praktis. Kalau kamu suka cerita seru dan lucu, klik tombol subscribe ya, biar kestek ke pelangan selanjutnya.